Salam, selamat bertemu sekali lagi bersama dengan saya. Pada hari ini kita akan belajar dari Daniel 5 ayat 1 sampai 30. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 30. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau belajar dari firman-Mu yang terdapat dari Daniel 5 ayat 1 sampai 30. Tolong kami semua dengan perantaraan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Mari kita membaca dari Daniel 5 ayat 1 sampai 30. Raja Belsazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia, menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantakan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ayat 8. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. 9. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsazar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. 10. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, "Ya raja, kekallah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerjaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum." 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel, yaitu dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yahuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan,
akal budi dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para nujum, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerjaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. 17. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada raja. Ya Tuanku, Allah yang maha tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. 20. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerjaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau di antara manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara kaldai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengaku bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerjaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk berkedudukan. Tetapi Tuanku Belsazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, perkakas di baitnya, dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur, dan dari perkakas itu Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. 24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskan tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah maknanya, makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati Tuhan terlalu ringan. Peres, kerjaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. 29. Lalu atas titah Belsazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerjaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsazar, Raja Kasdim itu. Sangat menyedihkan. Ini merupakan message daripada Tuhan sebenarnya untuk Raja Belsazar, anak Nebukadnezar. Tetapi dia tidak merendahkan diri di depan Tuhan. Dia tidak insaf bertobat di depan Tuhan, karena dia telah menggunakan perkakas di bait Allah. Perkakas yang biasanya digunakan oleh imam untuk menyembah Tuhan, untuk memberi persembahan. Dan juga perkakas itu memang khas untuk hamba-hamba Tuhan di rumah Tuhan, di bait Allah. Tetapi raja dengan angkuhnya menggunakan
perkakas itu untuk berpesta pora dan menyembah dewa-dewa yang tidak ada kehidupan. Jadi tema kita pada hari ini adalah Tuhan berkuasa atas kehidupan kita manusia. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Jadi itu sebenarnya message yang Tuhan tunjukkan supaya sebaik mungkin waktu dia mendapat message itu dia insya bertobat, tetapi dia tidak. Dia memang memberi hadiah kepada Daniel, tetapi tidak dinyatakan dia bertobat. Dia hanya melakukan kehidupan biasa, tanpa ada penjelasan bahwa dia bertobat. Sehingga akhirnya dia terbunuh pada malam itu juga, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena dia tidak insaf dan bertobat. Jadi pada hari ini, kita harus menyelidiki hati dan hidup kita di hadapan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Kita harus pasti dan yakin dan benar-benar percaya bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Ada 3 perkara yang penting. Ayat 25 dan 26, mene, masa dihitung Tuhan. Masa inilah, maka inilah tulisan yang tertulis, kata Daniel. Mene, tekel, or, fasin. 26, dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Message yang sangat jelas. Tuhan telah memberi penjelasan bahwa masa pemerintahan Raja Belshazzar sudah berakhir karena dia sombong, karena dia angkuh, tetapi dia tidak pernah peduli. Akhirnya dia terbunuh juga pada malam itu karena dia tidak mengindahkan message amaran daripada Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam kehidupan ini, kita harus rendah diri, rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak perlu kita sombong. Tidak perlu kita angkuh dengan apa yang ada pada kita. Meskipun kita kaya, meskipun kita banyak karunia, meskipun kita dipakai luar biasa, tidak perlu kita sombong. Karena Tuhan menilai hidup kita. Raja Saul juga begitu sombong di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi tugas imam tidak diindahkan. Tugas Nabi Samuel dilakukan tanpa mempedulikan penghormatan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan hanya Nabi Samuel yang boleh mempersembahkan persembahan. Tetapi dia begitu sombong, dia menganggap bahwa dia adalah raja, dia melanggar perintah itu. Sehingga Tuhan menolak dia menjadi raja dan diganti dengan Daud. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Karena masa hidup kita dan masa kepimpinan kita, masa pelayanan kita ditentukan oleh Tuhan. Seorang bernama Alexander the Great pada suatu ketika dulu berusaha untuk menjajah dunia ini, tapi gagal karena itu bukan kehendak Tuhan. Demikian juga Jerman dan Jepun juga pernah berusaha mau menguasai seluruh dunia, tetapi gagal karena itu bukan kehendak Tuhan. Jadi tidak ada manusia yang boleh melanggar ketetapan Tuhan. Oleh itu kita harus sama-sama tunduk rendah hati di depan Tuhan. Karena masa hidup kita, masa pemerintahan kita, masa pelayanan kita ditentukan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan berkuasa mengizinkan dan menghentikan pemerintahan. Ini yang jelas dari message itu. Mene, masa dihitung Tuhan. Tuhan yang berkuasa menghitung masa hidup kita, masa pemerintahan kita, masa pelayanan kita, masa tugas-tugas yang kita lakukan ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak perlu sombong. Kita harus rendah hati dan terus tunduk kepada Tuhan yang memberi peluang kepada kita untuk hidup, yang memberi peluang kepada kita untuk melayani, yang memberi peluang kepada kita untuk memimpin. Jadi kita tidak perlu sombong seperti Raja Belshazzar. Seperti mana Tuhan juga menyambung hidup Raja Hizkia. Kalau kita membaca Raja-Raja 2, 1-11, sebenarnya dia sudah cukup masanya. Dan Tuhan katakan engkau sudah akan mati. Tapi dia begitu minta belas kasihan daripada Tuhan. Raja Hizkia berdoa minta belas kasihan daripada Tuhan. Sehingga dia diberi izin untuk hidup 15 tahun lagi. Ini karena Tuhan berkuasa menentukan sampai mana hidup manusia. Dan dia boleh menyambung sampai mana hidup manusia juga. Itu yang merupakan kekuasaan kedaulatan Tuhan kita.
Dia berkuasa atas hidup kita. Kita tidak boleh melalaikan ibadah kita, kasih kita, iman kita pada Dia. Dan kita harus tunduk dan rendah hati di depan Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan ini. Baik apapun yang kita hadapi dan kita dipertanggungjawabkan, kita harus percaya itu adalah peluang yang Tuhan berikan. Yang kedua, kita harus paham artinya tekel, Tuanku ditimbang. Kata Daniel kepada Raja Belshazzar, Tuanku ditimbang oleh Tuhan, 25 dan 27. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene tekel urfarsin. 27, tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan terlalu ringan. Tidak ada perbuatan baik, tidak ada ibadah kepada Tuhan, terlalu ringan. Apalagi iman, memang tidak ada iman kepada Tuhan, terlalu ringan. Jadi Tuhan berkuasa menilai hidup semua manusia. Dia berkuasa menilai hidup Raja Belshazzar, terlalu ringan. Tidak ada persembahan kepada Tuhan, tidak ada iman kasih kepada Tuhan. Tidak hidup bagi Tuhan, hanya hidup untuk diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, terlalu ringan. Jadi saudara, ini merupakan satu peringatan untuk kita semua. Apakah kita hidup bagi Tuhan? Apakah kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan? Apakah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri, hanya hidup untuk berpesta pora untuk diri sendiri, kita terlalu ringan. Jadi Tuhan berkuasa menilai hidup kita. Seorang bernama Nathanael yang pernah dinilai oleh Yesus dalam Yohanes 1:47b. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Hanya Yesus yang tahu. Kawan-kawan Nathanael tidak tahu. Yesus adalah Tuhan yang mengenal diri Nathanael. Dia juga mengenal siapa kita. Tuhan mengenal hati kita, mengenal seluruh kehidupan kita. Oleh itu kita harus hidup bagi Tuhan. Kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus sisipkan ataupun luangkan masa untuk Tuhan. Kita harus beri masa, beri tenaga, beri apa yang ada dengan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita adalah orang yang dianugerahkan oleh Tuhan dengan hidup, dengan peluang yang ada, dengan apa yang kita sedang lakukan hari ini. Kalau kita adalah orang yang berjabatan tinggi, itu bukan karena kita layak, itu adalah peluang yang Tuhan beri. Kalau kita sedang melayani Tuhan, kalau kita adalah orang yang mempunyai bisnis yang maju, itu bukan karena kelayakan kita, itu adalah peluang yang Tuhan beri. Kita harus memuliakan Tuhan karena Tuhan menilai kita. Kalau kita tidak hidup bagi Tuhan, kalau kita tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita terlalu ringan, seperti Raja Belshazzar. Yang kedua, kedapatan terlalu ringan, kata Tuhan melalui Daniel kepada raja itu. Ini adalah mengarah kepada hal-hal yang tidak nampak. Hanya Tuhan yang nampak. Hidup secara rohaninya kosong. Dia tidak ada iman, tidak ada persembahan kepada Tuhan. Dia terlalu ringan. Jadi sekalipun kita adalah orang Kristen, sekalipun kita adalah seorang hamba Tuhan, kalau kita tidak melakukan yang terbaik, tidak melakukan sesuatu dengan iman dan kasih kepada Tuhan, kita pasti ringan di depan Tuhan. Kita harus selidiki hati kita. Kita harus periksa seluruh hidup kita. Apakah kita buat yang terbaik kepada Tuhan? Yang terakhir pada hari ini, Peres, kata firman Tuhan ini, kerjaan Tuanku dipecahkan. Ayat 28, Peres, kerjaan Tuanku telah dipecahkan dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ini kekuasaan kedaulatan Tuhan. Walaupun Raja Belshazzar sudah kukuh, sudah tegap kerjaannya, tetapi ada satu pribadi yang boleh menjatuhkan dia. Itu adalah tangan Tuhan. Itu adalah pribadi Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dia yang kita kenal hari ini adalah Yesus Kristus. Kita harus tunduk, kita harus sujud menyembah dia, karena dia berkuasa atas kehidupan. Dan kerjaan bagi orang Babil telah berhenti, telah ditamatkan dan diberikan kepada Media Persia. Ini message untuk kita hari ini. Apakah kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kita? Apakah kita senantiasa ikut firman Tuhan? Karena Tuhan berkuasa menghentikan hidup kita, menghentikan pelayanan kita, menghentikan kepimpinan kita.
dan Dia berkuasa atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Jangan kita sombong, jangan kita katakan kita mampu sendiri, tapi kita harus ingat firman Tuhan dalam Amsal 3, hendaklah kita percaya kepada Tuhan dan kita harus ikut firman Tuhan, dan jangan kita menganggap bahwa diri kita sendiri bijak. Akuilah Dia, kata Amsal, dan Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Demikian juga message hari ini, kita harus percaya bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kepimpinan dan juga apa yang kita lalui hari ini, apa yang kita miliki. Kalau kita adalah seorang raja, kita jangan angkuh. Kalau kita adalah seorang menteri dan sebagainya, kita tidak boleh sombong, karena kepimpinan dan pentadbiran kita, kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Disambung ataupun dihentikan itu adalah dalam kekuasaan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan Raja Belsazar. Dan pemerintahannya sudah berhenti karena dia begitu sombong, diberikan kepada media Persia. Yang terakhir, Tuhan berkuasa menentukan masa depan kerajaan manusia. Kerajaan Babel dipecahkan dan diberikan kepada media Persia. Jadi dalam Wahyu 3 ayat 7, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini kuasa Tuhan. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Jangan kita mengandalkan hikmat dan apa yang ada pada diri kita. Kita harus mengandalkan hidup kita pada Tuhan yang boleh membuka jalan, yang boleh menutup jalan. Karena hari ini kita harus sadar bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Karena Mene itu masa dihitung Tuhan. Dan Tekel, Tuanku ditimbang oleh Tuhan. Dan Peres, kehidupan Tuanku dipecahkan. Kehidupan kita adalah dalam tangan Tuhan. Kita harus sujud menyembah Tuhan, rendah hati, dan terus beriman, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberi yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Engkau baik, dan Engkau mengajar kami, supaya kami ingat bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Tolong kami semua, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus mengalir dalam hati dan hidup kami, agar kami tetap memuliakan Engkau, dan memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan hidup bagi Tuhan, dan senantiasa mempunyai kesempatan dan masa tenaga diberikan pada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan, dan peluang ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Tolong kami semua dan pimpin kami semua dengan kuasa firman-Mu, terang firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon semuanya ini. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.